Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isratul Jannah, NIM 240404501013, kelas BKC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teori humanistik. Teori humanistik dalam pembelajaran adalah suatu pendekatan yang menekankan pada perkembangan kepribadian dan pemahaman diri individu, serta potensi mereka untuk mencapai aktualisasi diri. Teori humanistik juga lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu bagi pelajar untuk mencapai suatu pemahaman yang diinginkan. Kemudian teori ini lebih mengedepankan kepada isi atau materi yang harus dipelajari. Proses belajar dilakukan agar pelajar mendapatkan makna sesungguhnya dari belajar. Adapun tokoh-tokoh teori humanistik, yang pertama Arthur Combs. Arthur Combs berpendapat bahwa untuk memahami tingkah laku dan karakter seseorang, kita harus melihat dunia dari perspektif atau sudut pandangnya. Artinya, kita harus memahami bagaimana orang tersebut melihat dan merasakan dunianya. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana, Combs mengatakan bahwa kita harus memahami siswa tersebut dari sudut pandangnya. Kita memberikan materi yang bermakna bagi mereka. Nah, dengan demikian, siswa menjadi lebih mudah untuk memahami dan menyerap materi yang akan dipelajari. Tokoh yang kedua adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa seseorang memiliki motivasi untuk menerima dan memahami dirinya sendiri dan memiliki 5 kebutuhan hierarki. Yang pertama, kebutuhan fisiologis yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Dan yang terakhir, yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga pendidikan yang humanistik mestinya menjadi pendidikan yang memenuhi 5 kebutuhan-kebutuhan yang telah disebutkan tadi. Tokoh yang ketiga adalah Carl Rogers. Beliau berpendapat bahwa teori humanistik ini berfokus pada pengembangan potensi individu dan kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Rogers juga menekankan keterlibatan aktif. Nah, maksudnya siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada otonomi. Nah, maksudnya siswa memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan dan membuat keputusannya sendiri dan penghargaan diri. Jadi siswa merasa diterima dan dihargai sebagai individu yang unik. Kemudian pentingnya untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa dengan ditandai rasa empati ataupun kehangatan. Nah, dengan demikian siswa merasa lebih nyaman dan memiliki motivasi untuk belajar. Selanjutnya ada konsep dalam pendekatan humanistik. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya kebutuhan yang mencakup fisiologis seperti sandang, pangan, dan papan. Contohnya, bagi karyawan seperti gaji, uang lembur, rumah, dan kendaraan, hal itu menjadi hal yang pokok bagi mereka. Nah, hal inilah yang menjadi motif bagi karyawan untuk mau terus bekerja sehingga menambah produktivitas bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Contohnya, pekerja di pabrik kimia atau buruh bangunan membutuhkan rasa keamanan yang tinggi karena pekerjaan mereka memiliki risiko yang tinggi terhadap keselamatan. Nah, sehingga kebutuhan akan keamanan dan keselamatan kerja sangat penting bagi mereka. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja di depan komputer atau laptop. Nah, mereka membutuhkan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya untuk mengurangi rasa isolasi dan meningkatkan kerjasama karena mereka butuh orang lain untuk berdiskusi dan berbagi emosi mereka. Yang keempat, kebutuhan akan prestasi. Nah, contohnya lagi, seorang karyawan yang memiliki prestasi baik kemungkinan besar akan mendapatkan pengakuan dari organisasinya, entah itu piagam ataupun penghargaan. Nah, hal ini akan memotivasi mereka untuk terus berprestasi dan meningkatkan kinerja dalam bidangnya.
Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri dalam teori humanistik adalah kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara maksimal, mencapai tujuan, dan menjadi diri sendiri secara autentik. Ini berarti seseorang ingin menggunakan kemampuan dan bakatnya untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan pribadinya. Itulah tadi penjelasan teori humanistik yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.